Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Vidyaningrum dari kelas Ekonomi Syariah E dengan NIM 40119152. Saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul Pengaruh Rekrutmen dan Pengaturan Jam Kerja terhadap Kinerja Karyawan di APCC Les Privat. Mengapa saya mengambil judul ini? Lanjut ke latar belakang bahwa kinerja adalah suatu hasil yang diperoleh dari sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Kita ketahui bahwa sumber daya manusia ini membutuhkan dua sumber daya untuk menunjang keberlangsungan jalannya usahanya. Yang pertama, ada sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya manusia di dalamnya terdapat staffing. Staffing memiliki 3 kegiatan, yaitu perencanaan, penarikan, dan rekrutmen atau seleksi. Rekrutmen adalah proses pemilihan tenaga kerja atau pencarian tenaga kerja yang sudah tersedia. Menurut perspektif Islam, rekrutmen harus dilakukan secara adil. Mengapa? Agar tenaga yang didapat sebuah perusahaan itu sesuai klasifikasi dan sesuai kebutuhan perusahaan. Selain adanya seleksi dan rekrutmen, juga ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pengolahan kinerja karyawan, yaitu pengaturan jam kerja. Pengaturan jam kerja ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal-pasalnya yang pada intinya adalah sebuah kerja atau tenaga kerja dalam per minggunya itu 40 jam kerja dan 1 hari untuk libur. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Terdapat permasalahan di mana perusahaan ini mengambil karyawan atau menyeleksi karyawan secara random menurut saya. Mengapa? Mereka menggunakan sistem domisili, di mana pendaftar yang domisilinya terdekat dengan klien, maka dialah yang direkrut. Lalu, cara mereka dalam mengolah sumber dayanya agar menjadi tenaga ahli itu dengan menambah jam kerja pada setiap tenaga kerjanya. Hal ini sangat tidak efektif karena menyebabkan burnout terhadap tenaga kerja, di mana mereka merasa kelelahan. Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang memiliki kapasitasnya masing-masing dalam sebuah mengajar. Sistem penambahan jam kerja agar tenaga terlatih di sini kurang tepat. Nah, dengan ini saya meneliti hal tersebut. Menurut penelitian sebelumnya, rekrutmen dan pengaturan jam sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, rumusan masalah dari proposal saya ini adalah apakah pengatur rekrutmen berpengaruh kepada kinerja? Apakah pengaturan jam berpengaruh pada kinerja karyawan? Dan apakah rekrutmen dan pengaturan jam berpengaruh kepada kinerja karyawan? Tujuannya untuk mengetahui bahwa rekrutmen mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaturan jam berpengaruh kepada karyawan, dan untuk mengetahui rekrutmen dan pengaturan jam ini berpengaruh kepada kinerja karyawan. Selanjutnya teori saya pada faktor kinerja di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama faktor individual, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor organisasi. Faktor individual ini meliputi
latar belakang, keahlian, kemampuan, lalu faktor psikologis ini meliputi attitude, persepsi, dan personality. Lanjut, faktor dari organisasi ini meliputi motivasi, job design, sumber daya, dan kepemimpinan, dan sebagainya. Lanjut kepada metode penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini ditujukan terhadap karyawan APCC les privat yang tersebar di seluruh Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Mengapa? Karena penelitiannya menggunakan angka dengan pendekatan korelasional dan asosiatif. Mengapa? Karena pendekatan ini digunakan untuk mengukur pengaruh dan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dengan variabel X, 1X atau lebih dengan variabel Y. Di mana variabel Y pada penelitian ini adalah kinerja karyawan APCC les privat. Variabel X1 di sini adalah rekrutmen, variabel X2 di sini adalah pengaturan jam kerja. Lanjut, lokasi penelitian. Saya meneliti hal ini, pusatnya untuk mengetahui sistemnya, saya meneliti di kantor APCC les privat dengan alamat Dusun Tempel, Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Dan untuk meneliti karyawan, saya menggunakan selebaran kertas yang saya sebar dengan cara COD seperti itu. Mengingat bahwa karyawan APCC les privat ini tersebar di seluruh Kabupaten Ponorogo. Populasi penelitian saya ini sejumlah 170 orang. Lalu sampel yang saya ambil menggunakan probability sampling, di mana saya menggunakan rumus untuk mencari berapa sampel yang saya butuhkan. Lalu saya menggunakan pengambilan sampel secara acak, secara random. Jadi saya pukul rata. Dengan rumus yang telah saya paparkan, saya mendapatkan hasil bahwa responden yang harus saya teliti di sini adalah 100 orang. 100 orang responden. Dalam pengumpulan datanya saya menggunakan angket. Angket yang saya sebar ini berupa sebuah pernyataan yang perlu diisi oleh para responden saya, 100 orang tersebut, dengan menggunakan alat yaitu skala Likert, di mana skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang terhadap fenomena yang terjadi. Skalanya adalah 1 apabila sangat mampu, 2 apabila mampu, 3 itu netral, 4 tidak mampu, dan 5 sangat tidak mampu. Sekian penjelasan terkait proposal saya. Semoga bisa berlanjut dengan baik. Terima kasih. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.